Simposium 10 akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Cahyo Jati, spesialis bedah, spesialis urologi konsultan. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkat dari moderator kita terlebih dahulu. Dr. Cahyo Jati, spesialis bedah, spesialis urologi konsultan, lahir di Jakarta 29 Maret 1962. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum dan dokter spesialis bedah dari Universitas Pajajaran, kemudian melanjutkan spesialis urologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2001, kemudian menyelesaikan pendidikan doktor tahun 2015 dari Universitas Pajajaran. Beliau mendapatkan beberapa penghargaan dari Presiden dan juga Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Urologi Fakultas Kedokteran Unpad tahun 2009 sampai 2011. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala SMF Urologi Fakultas Kedokteran Unpad RSHS tahun 2011 sampai sekarang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kepada Dr. Cahyo Jati, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih pada Saudara MC, Dr. Sari. Jadi kita masuk kepada simposium yang ke-10 dengan topik besarnya adalah BPH. Ya. Tadi sudah dijelaskan ada dua pembicara yang akan memberikan presentasi pada siang hari ini. Untuk itu yang pertama adalah Dr. Sakri Sahrir yang berjudul Natural History and Assessment of Melats. Beliau adalah staf pengajar di Universitas Hasanuddin, Rumah Sakit Dr. Wahidin, Makassar. Ya, adapun kurikulum vitae-nya adalah seperti ini, bisa langsung dibaca. Untuk mempersingkat waktu, maka akan dilanjutkan saja ke Dr. Sakri. Silakan untuk mempresentasikan presentasinya. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf, Dr. Jayati, apa share screen saya sudah kelihatan ya? Sudah, Dr. Sakri. Sudah kelihatan. Ya. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh panitia dalam hal ini PBID dan dari pengurus IAUI atas kesempatan untuk membawakan materi mengenai Natural History of LUTS and Assessment of LUTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakri Sahrir dari Divisi Urologi, Departemen Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Ya, jadi kita ketahui bahwa LUTS itu adalah suatu kumpulan gejala yang biasa kita kenal dengan lower urinary tract symptoms. LUTS adalah salah satu keluhan klinis yang paling sering didapatkan pada laki-laki dewasa, ya. Tetapi LUTS bukanlah seperti yang kebanyakan kita kenal bahwa itu adalah satu-satunya penyebab. Salah satu penyebabnya adalah BPH. Ada beberapa penyebab lain yang bisa menyebabkan LUTS. Kemudian prevalensi LUTS itu meningkat sesuai dengan peningkatan usia. Nah, di dalam kumpulan gejala ini LUTS ini, kita mengklasifikasi keluhan LUTS itu dengan keluhan storage symptoms atau keluhan penyimpanan, kemudian voiding symptoms atau keluhan berkemih, dan post micturition symptoms. Storage symptoms itu
seperti sudah kita ketahui adalah urgensi, kemudian frekuensi, nocturia. Sementara voiding symptoms atau keluhan berkeni yaitu adanya hesitansi, straining, weak stream, intermittent, dan terminal dribbling. Sementara post-micturition symptoms yaitu adanya keluhan incomplete emptying post-micturition dribbling. Nah, LUTS memiliki spektrum yang luas. Ada beberapa penyebab yang bisa memberikan keluhan LUTS. Tentu yang paling sering kita dengar yaitu adanya pembesaran prostat atau benign prostatic obstruction, kemudian penyebab yang lain, overactive bladder atau detrusor overactivity, kemudian nocturnal polyuria, detrusor underactivity, keluhan neurogenik, keluhan infeksi saluran kemih, benda asing, prostatitis, striktur uretra, tumor buli, bahkan keluhan batu ureter distal itu juga bisa memberikan keluhan LUTS. Namun, di dalam forum ini, kita fokus pada LUTS yang non-neurogenik pada laki-laki dewasa, yang paling sering disebabkan oleh benign prostatic hyperplasia. Jadi sebenarnya, istilah benign prostatic hyperplasia kurang tepat yang biasa kita gunakan sehari-hari karena merupakan suatu entitas sebenarnya dari gambaran atau pola histologis. Jadi benign prostatic hyperplasia adalah suatu diagnosis histologis yang menggambarkan proliferasi dari otot polos dan sel-sel epitel dalam prostat. Benign prostatic hyperplasia bukanlah penyakit yang mengancam, namun merupakan suatu penyakit dengan keluhan yang bisa mengganggu kualitas hidup. Di dalam beberapa penelitian literatur bahwa BPH adalah suatu penyakit yang progresif. Beberapa variabel klinis yang bisa terganggu yaitu LUTS, ya, keluhan-keluhan LUTS tadi, baik itu keluhan storage ataupun keluhan voiding, kemudian mengganggu kualitas hidup, pancaran urin menjadi lemah, adanya peningkatan ukuran prostat, bahkan pada luaran dari penyakit BPH ini seperti retensi urin akut sampai pembedahan yang berkaitan dengan oleh karena pembesaran prostat. Kalau kita lihat perjalanan penyakit BPH berdasarkan beberapa studi pada komunitas, ya tentu tidak cukup panjang ya, tetapi lumayan ada yang sampai 5 tahun. Salah satunya adalah dari Olmsted Study, di mana kita dapatkan data bahwa laki-laki yang berusia 40 sampai 49 tahun akan mengalami insiden 26% keluhan LUTS yang moderat, sedang, sampai berat. Dengan median peak flow rate atau median pancaran urin itu mengalami penurunan berkisar 21,2 cc per detik sampai 14,2 cc per detik. Kemudian insiden akut urinary retention atau retensi urin akut terjadi peningkatan sekitar 1,2% sampai 8,7%. Nah, bila kita lihat di data dari studi Olmsted ini, nampak bahwa kita lihat bagaimana kumulatif insiden ya prosedur pembedahan selama sekitar 6 tahun terjadi dari
berapa kelompok usia pada usia di atas kelompok 70 tahun, di atas usia 70 tahun, terjadi peningkatan insiden prosedur pembedahan, yaitu yang paling banyak kita lakukan oleh urologi adalah TURP, sekitar 7,1%. Ya. Jadi total tindakan pembedahan itu sekitar 9,5% pada usia di atas 70 tahun. Kemudian suatu studi pada kelompok profesi kesehatan di USA dengan mengambil sampel usia 45 sampai 83 tahun dengan follow up sekitar 3 tahun. Angka insiden retensi urin akut pada kelompok usia 40 sampai 49 tahun itu 0,2% dan mengalami peningkatan sekitar 3,1% pada usia 80 tahun ke atas. Begitupun dengan studi PLASS, yaitu Prostar Long Term Efficacy and Safety Study, dengan menggunakan placebo dengan follow up 4 tahun, terjadi peningkatan volume prostat sekitar 14% setiap tahun. Walaupun dalam studi ini juga tidak ada kelainan ditemukan pada keluhan urin ataupun pancaran kencing. Pada studi MTOPS, Medical Therapy of Prostatic Symptoms, dengan menggunakan placebo dengan follow up 5 tahun, terjadi progresif klinis dengan angka sekitar 16,6%, dan perburukan dari keluhan LUTS atau peningkatan IPSS yang lebih dari atau sama dengan 4 poin. Nah, pada tabel ini kita akan lihat bahwa angka retensi urin akut pada studi MTOPS yaitu sekitar 2% dan angka pembedahan yang berkaitan dengan penyakit BPH mencapai 5%. Untuk studi ALTES, Alfusasin Once Daily Long Term Efficacy and Safety Study dengan follow up 2 tahun, didapatkan paling tidak ada 22% yang mengalami progresivitas penyakit BPH, yaitu keluhan menjadi lebih buruk ataupun terjadi retensi urin akut, ya, bahkan pembedahan. Di dalam tabel ini kita lihat bahwa ada sekitar 6,5% penderita BPH yang menjalani prosedur pembedahan dengan angka retensi urin akut sekitar 1,8%. Nah, sebagai kira-kira kesimpulan pada progresivitas atau natural history of BPH ini, kita lihat pada gambar ini bahwa angka peristiwa progresivitas klinis itu di mana mencakup keluhan perburukan dari IPSS score ataupun retensi urin akut atau adanya insufisiensi ginjal, urinary tract infection yang berulang ataupun incontinence itu mencapai 17%, dan sementara yang mengalami pembedahan ada sekitar 6%. Jadi kalau kita lihat bahwa ada BPH bisa dikategorikan sebagai suatu penyakit yang bisa progresif dengan peningkatan volume prostat, adanya penurunan pancaran kencing, komplikasi berupa retensi urin akut ataupun mengalami pembedahan. Yang penting untuk mencegah ini ataupun mengatasi ini adalah melakukan diagnosis yang tepat, mengidentifikasi resiko dari progresivitas penyakit yang optimal. Nah, asesmen dalam melakukan asesmen atau diagnosis, ya ada beberapa poin penting. Ya, tentu yang pertama seperti yang kita ketahui adalah medical history, bagaimana perjalanan penyakit, riwayat penyakit, kemudian symptom score questionnaire yang saat ini
sudah divalidasi dalam bahasa Indonesia, kemudian melakukan physical exam, pemeriksaan fisik, disertai dengan yang paling penting adalah pemeriksaan rectal touche, kemudian membuat frekuensi volume chart, dan bladder diary, memberikan penunjang urinalisis, prostat spesifik antigen, pengukuran, bila perlu melakukan pengukuran fungsi ginjal, phosphoid residual urine, dan bila memang sesuai indikasi dilakukan urofometri, beserta pemeriksaan imaging. Ya, jadi untuk medical history atau riwayat penyakit, tentu kita harus mempertimbangkan potensi atau penyebab yang bisa menyebabkan LUTS, seperti diabetes, penyakit ginjal, kemudian penyakit jantung, ya, gangguan neurologis, yaitu Parkinson, multiple sclerosis, cerebrovascular disease, spinal cord injury, atau bahkan prolaps daripada diskusi intervertebra. Kita harus mereview pengobatan yang dijalani oleh pasien, mengevaluasi, mengakses kebiasaan hidup, kemudian faktor psikologis. Kemudian melakukan, jangan lupa kita melakukan suatu kuesioner, ya, IPSS score, dan yang terakhir yaitu bagaimana kondisi seksual pasien. Nah, saya kira dalam pendidikan kedokteran kita sudah hampir semua tahu yang namanya International Prostate Symptom Score, kemudian oleh IAUI dengan buku panduan klinis juga sudah bisa didapatkan IPSS score dalam bahasa Indonesia yang sudah divalidasi. Saya kira untuk panduan kita, ya, kita bisa melakukan dengan memakai IPSS score yang sudah tervalidasi. Jadi manfaat untuk melakukan IPSS score itu, kita tentu bisa menilai bagaimana skor pada pasien, dan juga bisa mengetahui keluhan apa yang dominan, dan selanjutnya kita bisa mengetahui atau memonitor respon terhadap terapi. Ya. Nah, ini adalah saya tampilkan contoh lampiran IPSS score yang sudah tervalidasi dalam bahasa Indonesia. Ada 7 pertanyaan untuk scoring keluhan, serta 1 pertanyaan untuk kualitas hidup, ya, di mana masing-masing pertanyaan ada 5 skor, dan akan dikategorikan menjadi skor ringan dengan gejala skor 0 sampai 7, kemudian gejala sedang itu dengan skor 8 sampai 9, sementara gejala berat 20 sampai 35. Dengan melakukan cara yang saya kira cukup simpel, ya, tetapi sangat bermanfaat. Kita bisa mengkategorisasi atau mengkuantifikasi kira-kira keluhan dari pasien, dan yang lebih penting juga kita bisa mengevaluasi monitoring respon terapi. Kemudian pemeriksaan frekuensi volume chart, yaitu sebaiknya dikerjakan minimal 3 hari, ya. Tentu juga tidak boleh terlalu panjang untuk mencegah ketidakpatuhan pasien, ya. Jadi FVC ini atau bladder diary ini mencatat frekuensi berkemi per 24 jam, kemudian volume berkemi total per 24 jam, kemudian di mana bisa juga menjadi suatu dilengkapi dengan berapa banyak intake-nya, berapa banyak penggunaan patch, ya, atau diapers, kemudian aktivitas selama pencatatan. Jadi dengan melakukan ini kita bisa mengevaluasi kemungkinan apa saja penyebab LUTS pada pasien. Dan pemeriksaan selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan fisik, ya. Tentu yang paling seperti biasanya dari kepala sampai kaki, ya. Tapi dalam untuk pemeriksaan khusus, ya,
kita bisa melihat bagaimana di suprapubik. Tentu kita akan menyingkirkan apakah ada distensi dari buli-buli. Ya. Kemudian dengan melakukan pemeriksaan genitalia eksterna, mengidentifikasi kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan LUTS seperti urethral discharge, hemosis, ataupun adanya penile cancer atau CA penis. Kemudian pada perineum bisa dilakukan mengevaluasi motor fungsi sensoris dan motorik. Rectal touche atau pemeriksaan colok dubur sangat penting dilakukan pada pasien dengan LUTS. Kita bisa menentukan ada tidaknya keganasan ataupun bisa menilai abnormalitas daripada tonus pinter-ani. Metode ini cukup juga untuk membedakan volume prostat yang lebih atau kurang dari 50 cc. Bisa menjadi panduan dalam memilih terapi, ya, apakah melakukan dengan pengobatan ataupun dengan intervensi, yaitu dengan melakukan operasi prostat, apakah dengan minimal invasif ataupun dengan open surgery. Urinalisis, ya, sekira cukup berperan, sementara pemeriksaan ini tidak mahal, ya, tidak memerlukan teknik yang rumit. Ya. Kita bisa menentukan suatu kondisi seperti infeksi saluran kemih ataupun adanya kemungkinan diabetes mellitus. Ya, ya saya kira ini sangat penting sebagai pemeriksaan utama pada pasien-pasien dengan LUTS, bisa dikerjakan dari fasilitas layanan kesehatan primer. Nah, PSA, ya, prostat specific antigen. Keuntungan melakukan pemeriksaan PSA, ya tentu suatu prediktor yang kuat untuk melihat pertumbuhan prostat. Ya. Kemudian bisa memprediksi perubahan kira-kira atau kecenderungan LUTS, kemudian pancaran kencing, ya, dan bisa memprediksi progresivitas penyakit, dan juga bisa mungkin memprediksi kejadian paling tidak resiko terjadinya retensi urin akut. Dan bagaimana dengan pengukuran fungsi ginjal? Di dalam beberapa literatur bahwa pengukuran fungsi ginjal itu memang diindikasikan pada keadaan di mana ada hidronefrosis, kemudian renal insufficiency, dengan retensio urin yang sudah kronik atau ataupun ada penyakit-penyakit yang sebagai komorbid pada pasien dengan LUTS, ya, seperti diabetes mellitus, ya, kemudian penyakit heart, penyakit jantung. Nah, peningkatan kreatinin, level kreatinin memang jarang hanya disebabkan oleh ada pembesaran prostat. Fosfoid residual urin, ya, atau residu urin, ya, dapat diukur dengan ultrasonografi abdomen ataupun dengan transrektal ultrasonografi. Hanya dengan transabdominal ultrasonografi, ya. Jadi dengan menggunakan USG mengukur volume buli-buli itu lebih disarankan, ya, walaupun bisa juga dikerjakan dengan penggunaan kateter. Uroflometri tentu tidak semua fasilitas layanan kesehatan menggunakan uroflometri, punya uroflometri. Tetapi bila ada fasilitas ini, ya, tentu lebih ideal untuk menilai pancaran kencing, ya, volume urin dan pola dari pancaran kencing.
Idealnya dilakukan bila volume lebih dari 150 cc. Bila volume urin kurang dari 150 cc, maka sebaiknya kita mengulang pemeriksaan urometri. Spesifitas urometri bila kita lihat Qmax 10 cc per detik mempunyai spesifitas 70%, sedangkan sensitivitasnya hanya 47%. Namun bila Qmax-nya 15 cc, maka sensitivitasnya menjadi 82% dan spesifitasnya menjadi 38%. Rendahnya pancaran kencing atau Qmax itu bisa karena adanya bladder outlet obstruction, ya, ataupun underactivity dari detrusor, ya, ataupun bladder yang belum penuh atau belum optimal untuk pengukuran. Dengan Qmax yang rendah juga tidak mampu membedakan mekanisme yang mendasari terjadinya rendahnya Qmax. Tentu memang akan ada pemeriksaan tambahan, misalnya urodinamik bila perlu dilakukan. Namun urometri dapat digunakan untuk mengevaluasi outcome dari pengobatan dan gejala-gejala yang berkaitan dengan apa yang kita temukan. Bagaimana dengan imaging, ya? Jadi pemeriksaan di beberapa literatur pemeriksaan rutin untuk imaging itu pada bagian saluran kemih bagian atas, yaitu ginjal dan ureter, itu tidak direkomendasikan. Kemudian imaging untuk prostat bisa dengan USG transabdominal, ya, ataupun dengan transrektal ultrasonografi. Ini yang utama, ya, bila memang memenuhi indikasi, apakah itu dengan prostat yang sangat besar, ya, kita bisa melakukan CT scan. Pengukuran volume prostat bisa dikerjakan sebelum terapi, misalnya dengan sebelum terapi pengobatan 5-alfa reduktase inhibitor, ya, bisa dipakai untuk mengetahui treatment apa yang cocok untuk dikerjakan. Tentu bila volume yang sangat besar, pemilihan misalnya dengan open surgery dibanding dengan minimal invasif tentu punya pertimbangan yang berbeda. Uretrosistoskopi, ya, tidaklah rutin dikerjakan bila memang memenuhi indikasi seperti adanya hematuria, kemudian riwayat struktur uretra, ya, ataupun yang diakibatkan karena adanya trauma ataupun penyakit uretritis, atau adanya tumor buli-buli yang mempunyai keluhan LUTS, ya. Urodinamik, ya, sama halnya dengan urometri, tentu ini lebih rumit, ya. Urodinamik dikerjakan pada kondisi-kondisi tertentu, di mana bila untuk menilai mekanisme LUTS, ya, dan faktor-faktor risiko terhadap outcome terapi, ya. Jadi kondisi-kondisi seperti detrusor overactivity, detrusor underactivity itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan urodinamik. Begitupun dengan video urodinamik, ya, pada kondisi yang memang bisa didapatkan pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya adanya reflux vesicoureter atau untuk menilai bagaimana posisi proyeksi dari lokasi dari bladder outlet obstruction. Nah, ini algoritma untuk menilai assessment of LUTS yang diterbitkan atau yang ada di dalam panduan klinis penata laksanaan BPH.
Bila kita menemukan keluhan LUTS, ya, atau MELUTS, ya, tentu kita harus melakukan suatu melakukan medical history, ya, kemudian kuesioner, symptom score kuesioner, urinalysis, pemeriksaan fisik, PSA. Memang jika diagnosis curiga adanya suatu prostat cancer yang akan merubah terapi, tentu harus dengan melalui diskusi dengan pasien, kemudian mengukur residual urin. Nah, bila didapatkan adanya abnormalitas pada pemeriksaan colek dubur ataupun dicurigai adanya suatu kelainan neurologis, peningkatan PSA, dan abnormal urinalysis, maka tentu kita harus mengevaluasi sesuai dengan guideline yang sudah ada. Misalnya didapatkan high PSA, ya tentu kita mengevaluasi sesuai dengan bagaimana panduan untuk penata laksanaan kanker prostat. Bila ditemukan residual urin yang cukup bermakna, maka dilanjutkan dengan ultrasonografi untuk melihat upper urinary tract beserta dengan penilaian fungsi ginjal. Nah, kemudian bila residual urin yang dominan adalah storage, yaitu gangguan penyimpanan, LUTS atau nocturia, maka perlu kita melanjutkan dengan pemeriksaan sesuai dengan panduan bagaimana melakukan pada kasus-kasus gangguan yang non-obstruktif. Nah, selanjutnya bila ditemukan kondisi misalnya BPH atau benign condition atau berdasarkan pemeriksaan yang sudah kita kerjakan, maka kita lanjutkan dengan medical treatment sesuai dengan algoritma, apakah menggunakan alpha blocker atau kombinasi alpha blocker dengan 5-alpha reduktase inhibitor, ataupun bila memenuhi indikasi untuk melakukan satu pembedahan. Nah, ini kira-kira gambaran singkat bagaimana manajemen. Tentu nanti akan dilanjutkan oleh pembicara berikutnya, Dr. Besut, bagaimana manajemen dari LUTS, dalam hal ini adalah BPH, ya. Ada konservatif, ada medikamentosa, kemudian pembedahan, ada yang invasif ataupun dengan open surgery. Di samping ada beberapa kondisi khusus. Saya kira demikian, Dr. Cahyajati. Mohon maaf bila ada salah dalam presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.